Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ervin Disari. Seperti biasa, saya selalu mengajak teman-teman untuk melihat kegiatan-kegiatanku di rumah bersama hewan-hewan peliharaan yang saya rawat di rumah. Kali ini saya akan mengenalkan seekor hewan yang dinamakan kura-kura daun. Kenapa sih dibilang kura-kura daun ya? Soalnya kalau kura-kura itu jelas adalah suatu hewan yang dari reptil. Tapi kalau daun, dia adalah bagian dari sebuah pohon dengan batangnya, daunnya, atau dengan akarnya. Nah teman-teman, kura-kura ini lebih dikenal di luaran daripada di Indonesia itu dengan nama Asian Leaf Turtle. Jadi memang orang-orang luar menyebut kura-kura ini sebagai kura-kura daun. Nah, kura-kura ini dia sebenarnya habitat asalnya berasal dari daerah Asia Tenggara. Jadi dimulai dari daerah Kamboja, Siam, terus ke arah Sri Lanka, juga ke arah Vietnam, sampai turun ke bawah ke Thailand, sampai ke Malaysia juga, dan akhirnya ke Indonesia. Di Indonesia persebarannya itu biasanya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kura-kura ini mempunyai banyak sekali keistimewaan dan saya jelas akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kura-kura ini bentuknya, bagaimana dia tingkah lakunya ketika dia diajak main, atau juga kita akan lihat bagaimana dia makannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan cerita tentang kura-kura daun ini, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi cerita tentang kura-kura daun ini. Kura-kura daun, saya juga ditemani oleh seorang tokoh jagoan. Ini tokoh jagoan dari Marvel. Dia biasanya bersama-sama dengan teman-temannya dan namanya adalah Groot. Groot juga lihat dia mempunyai batang pohon, juga ada daun-daunnya. Cocok sekali kan dengan topik yang akan kita bahas hari ini tentang kura-kura daun. Kura-kura daun itu adalah kura-kura yang berjenis semi akuatik. Jadi jelas kura-kura ini dia juga bisa di darat ataupun bisa di air. Kura-kura daun dia pada waktu dewasanya bisa mencapai 24 cm. Cukup panjang kan teman-teman? Tapi saya selalu kalau memelihara kura-kura itu selalu memelihara dari waktu dia masih kecil. Yang pertama karena kalau masih kecil dia bisa kita lihat pertumbuhannya, perkembangannya, dan kita bisa lihat juga bagaimana dia makan, sampai kita juga selalu memberikan makannya, terutama saya sering memberikan makannya langsung dengan memakai hand feeding dengan tangan. Jadi biar dia lebih dekat dengan kita sebagai pemiliknya. Juga saya sering bisa mengajak mereka main gitu, dan juga bisa juga kita memantau terus kesehatannya sehingga kita bisa melihat terus bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Kita lihat teman-teman. Iya. Kura-kura ini disebut dengan kura-kura bergerigi. Tapi kita jarang mendengar kura-kura bergerigi karena kura-kura ini kalau disebut bergerigi sudah tidak istimewa lagi. Masalahnya seperti yang pernah saya ulas kemarin tentang kura-kura bergerigi, ada kura-kura yang lebih bergerigi dan berduri, yaitu si uri. Si uri itu adalah kura-kura matahariku
yang nama lengkapnya adalah si durian, panggilannya si uri. Nah, ini adalah avocado namanya, panggilannya si ado. Dia memang mempunyai gerigi di bagian belakang dari kerapasnya. Makanya orang-orang banyak juga yang bilang bahwa dia kura-kura yang bergerigi. Tapi jelas bentuknya juga bisa teman-teman lihat. Bentuknya dari kura-kura daun ini, dia memang mirip sekali dengan daun kering ya. Mirip sekali dengan daun kering yang memang sering kita temukan di jalan atau di mana yang daun-daun yang seperti kering begini. Dengan ciri khas dia kerapasnya ini berwarna coklat kehitaman. Ya pasti bentuknya juga agak ceper, dia ceper begini dengan gerigi-gerigi di bagian belakang dari kerapasnya. Dan yang lain ciri khasnya adalah bentuk plastronnya, yaitu bagian dari dada dan perutnya, itu dia mempunyai corak yang betul-betul mirip sekali dengan daun kering. Jadi ada garis-garis radial yang tebal dan tipis sehingga membentuk corak yang memang sangat lucu dan unik menurut saya ya, karena dia menunjukkan bahwa kura-kura ini mempunyai perbedaan dengan jenis kura-kura yang lain. Saya menyukai kura-kura yang lebih kecil. Memang selain harganya juga biasanya lebih agak mahal ya daripada kura-kura yang sudah dewasa. Karena kura-kura yang masih kecil dia bisa kita latih sehingga dia bisa mengerti dengan keinginan dari majikannya. Kura-kura ini dia adalah golongan kura-kura omnivora. Jadi dia bisa memakan makanan-makanan dari sayuran, buah-buahan, bahkan dia juga bisa makan udang kupas yang bisa saya berikan, bisa makan juga pelet, bisa makan juga ulat Hongkong. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagaimana dia makan. Ayo teman-teman, lihat dulu videonya.
sampai mengejar-ngejar makanan yang kita berikan kepada dia. Itulah kalau kita memelihara dari kecil, kura-kura itu kita bisa ajak bermain, ajak untuk makan juga, bagaimana kita memberikan dia makan. Kura-kura daun ini dia mempunyai nama ilmiahnya adalah Cyclamis dentata. Cyclamis dentata. Dan dia berasal dari famili Geomyidae. Kura-kura ini sayangnya sekarang ini belum ada perlindungan dari undang-undang pemerintah, karena di pedalaman biasanya kura-kura ini banyak diburu oleh masyarakat pedalaman, yang nantinya si kura-kura ini akan dipakai sebagai makanan juga untuk mereka sebagai pengganti protein. Kasihan juga sih memang kura-kura ini kalau sampai diburu, dan juga banyak juga diburu oleh pemburu liar untuk diperjualbelikan. Jadi sebaiknya teman-teman kalau memberi kura-kura itu adalah kura-kura yang memang captive breed ya, dari ternakan atau dari seller yang memang dia memperbanyak hewan-hewan untuk dikembangbiakan, daripada kita mengambil dari alam liar yang memang kadang-kadang dia juga harus adaptasinya lebih susah daripada yang dari captive breed atau dari anakan-anakan yang dibuat oleh para seller. Jadi kasihan juga memang kalau sampai mereka dari alam liar kita rawat, dan jelas mereka juga akan kaget adaptasinya, karena biasanya juga mungkin tidak dekat dengan manusia, dan kebanyakan mereka akan susah beradaptasi, tidak mau makan, dan sakit, akhirnya ya meninggal. Itu yang kita tidak harapkan untuk suatu hewan peliharaan yang kita sayangi. Kura-kura ini biasanya saya jemur, bisa seminggu 3 kali, tapi saya selalu tiap hari selama saya masih bisa untuk menjemurnya. Dijemur antara jam 8 sampai jam 9, ya sekitar 15 menitan lah, supaya dia juga mendapatkan asupan vitamin D yang cukup buat dia. Dan kita bisa lihat tingkahnya kalau lagi jemur itu sangat lucu sekali. Bahkan saya juga kadang-kadang suka tertawa melihat tingkah polanya. Teman-teman, mari kita lihat tingkah pola dia ketika lagi dijemur di sinar matahari, di bawah sinar matahari. Ya teman-teman, kita lihat.
dia. Karena itulah kenapa saya sangat suka sekali memelihara hewan-hewan peliharaan. Apalagi di masa COVID seperti ini, sangat membatasi gerak saya untuk berjalan-jalan atau bermain ke sekeliling kita. Jadi saya banyak di rumah, dan karena saya banyak peliharaan di rumah, akhirnya saya lebih bisa memperhatikan mereka dengan lebih baik lagi. Teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya akan meminta teman-teman untuk subscribe video ini, ditonton dan diberikan like, serta komen berikut di bawah ini tentang kura-kura daun ini. Jadi kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi tentang ilmu mengenai kura-kura daun ini. Dan teman-teman, untuk yang sudah subscribe, saya meminta teman-teman untuk tetap tonton sampai selesai videonya, dan berikanlah like serta komen supaya kontennya bisa lebih menarik lagi dan bisa lebih memberikan wawasan yang lebih baik lagi nantinya ke depan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan salam teman-teman. Sampai ketemu lagi di video